Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Yang aku harusnya disut. Kenapa? Bapak-bapak semua. Oh iya, katanya preman itu ya? Ternyata tuh preman di sana. Memang gimana ya, manajemennya pengen secure parking yang kalau ramah Pak, karena secure parking itu sistemnya nggak bisa dibilang manipulasi juga nggak bisa gitu kan, maksudnya nggak bisa dimainkan, jadi dia terdata semua, lebih akurat untuk sistemnya. Cuman petugas yang kita nggak bisa dikirim dari petugas secure parking yang baru. Kenapa? Di sana ada orang wilayahnya, ada premannya. Nah, mending sih kalau FBR masih bisa diomongin loh sebenarnya. Akamsi ya, anak kampus itu. Jadi dia itu bajunya itu udah nggak tahu deh. Gak usah jauh-jauh ke stasiun Depok Baru, kamu kena telat Tanah Abang. Petugasnya, itu sama kayak gitu semua. Dan emang agak susah dikasih tahu. Syukurnya di sana itu bukan petugas secure parking, tapi petugasnya di situ anaknya si Goto. Jadi hanya bajunya saja, SPI. Seragamnya itu bukan seragam kita, seragam si Goto. Cuman label di boomgate dengan posnya aja secure parking. Asetnya. Nah, tapi petugas dia di sana. Itu kalau misal lagi kerja, pakaiannya baju dikeluarin, ada pakai celana lepis, pakai pakai sendal, lebih keren. Hah? Kayaknya. Tapi dia parkirin mobil. Dia nggak cuma jadi parkirin mobil, tapi dia juga valet. Double job dia di sana. Tapi ya itu masalah penampilan. Jadi saya bilang kalau untuk secure parking sendiri, saya usahakan penampilannya tolong dirapikan. Jangan pernah dilihat kita mentang-mentang di pasar nih, penampilannya udah biasa aja. Terus ini yang AIB atau TMF itu kerjanya di perkantoran. Sombong amat. Berarti penampilan harus lebih rapi. Enggak sih sebenarnya. Kalau untuk di secure parking kita punya SOP sendiri, berarti mau posisinya di mana, tetap teman-teman harus berpenampilan rapi. Ya, ini terutama yang petugas SPPL. Nah, teman-teman yang jadi pimpinan lokasi, usahakan seperti itu. Next, kamu nanti ditempatin di lokasi mana, udah nggak di TMS lagi, pindah misalnya ke pasar Koja Baru misalkan. Tutup. Ya misalnya nanti kita buka lagi gitu kan? Masa buka lagi? Iya, siapa tahu. Ya ukuran square aja mungkin secure parking mau terima loh. Contoh misalkan nanti kamu ditempatin lokasi baru pasar Koja Baru misalkan. Nah, berarti kan di situ udah pasar kan? Terus penampilannya kayak gimana? Oh, biasa aja lah orang pasar. Tetap harus lebih rapi. Ya, paling enggak tuh petugasnya disuruh mandi. Biar nggak bau matahari. Jadi yang jadi pimpinan lokasi kenapa penampilan yang nomor satu, apalagi kondisinya lagi kayak gini. Ya, orang customer itu melihat kita ya penampilan dulu pastinya, ya kan? Jelek nih, malas aku melihatnya gitu. Biasa aja udah rapi, kartunya nggak mau ditempelin, dikasih cara begini. Kenapa? Tempelin kartu kan, kartu dibuat di luar nih, terus nempelin begini, nggak sampai nempel banget. Itu petugasnya udah rapi ya. Coba kalau petugasnya jelek, tabrak bom kita bu. sama aja kan? Ada yang habis nempel disemprot. Masya Allah. Itu kita harus jaga kebersihannya lah, nggak apa-apa. Itu yang penampilan ya. Terus tutur kata, bahasa, cara bicaranya. Cara bicara
itu ada kata-katanya sama volumenya suara ya. Jadi nggak cuman kata-kata aja yang harus sopan, suaranya juga tolong diperhatikan, volumenya. Terus tingkah laku berarti sikap, attitude kamu, bahasa tubuh kamu ya, itu juga diperhatikan. Nah, apalagi sekarang ngadepin yang namanya new normal. Suara diperhatikan, kenapa? Karena kita ngomongnya tutupin pakai masker. Ya kan? Ngadepin new normal, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mulai beradaptasi. Apa yang kita mulai? Yang pertama adalah pada saat kita baru mau masuk kerja, misalkan berangkat. Biasanya kalau kita berangkat kerja itu bawa baju seragam itu juga udah untung. Kadang cuma bawa dompet doang, seragamnya ditaruh di loker. Ya kan? Sampai 2 bulan misalkan. Nah kalau sekarang kan udah enggak. Ada yang suruh bawa baju ganti sendiri. Terus di dalamnya ada apa lagi? Kalau ngadepin new normal, yang perlu kita bawa ada tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, sama sabun tangan, itu yang paling penting. Masker, kalau misalnya punya face shield, pakai face shield. Kalau yang biasa pakai kendaraan online, kayak ojek online, diusahakan bawa helm sendiri. Itu yang paling penting. Terus kebiasaan lain lagi apa? Yang pasti di sistem kita udah berubah, ya, udah nggak tekan tombol tiket lagi, tapi pakainya touchless, sentuhan. Belum pasang. Kasihan ya. Sedih ya, udah nggak usah diceritain. Kalau bagus saya sedih. Kalau sekarang di pusat, ada beberapa lokasi sudah mulai menggunakan sentuh touchless. Jadi dia nggak pakai tombol tiket lagi, dia tinggal sentuhin aja sensor, tiketnya nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah itu istilahnya gini, dari kalau kendaraan dari keadaan new normal ini ada segi positifnya juga. Segi positifnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus beradaptasi, ciptain sesuatu yang baru lagi, ya kan? Coba kalau misalnya nggak ada COVID atau nggak ada pandemi, Nggak ada ini dia. touchless nggak ada. Kemarin saya ke Solo Pancoran, itu liftnya semua udah pakai touchless, jadi nggak pakai tombol lagi. Oh ibu belum nonton channel saya udah share duluan. Yang hotel, yang hotel apa lagi tuh pokoknya itu tit nggak boleh sebutin buka iklan. Itu udah pakai touchless semuanya. Jadi istilahnya tuh kita mau nggak mau ya harus maju gitu, kayak gitu kan. Terus kayak sekarang aja sekolah aja udah mulai pakai internet, semua harus udah bisa. Oke, ini untuk masalah sistem perparkirannya harus bisa menyesuaikan. Kemudian ada yang namanya protokol tempat kerja, protokol kesehatan di tempat kerja. Yang pertama harus pakai masker, wajib pakai masker. Yang kedua nggak boleh bersentuhan. Yang ketiga setelah memegang benda apapun harus biasakan menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Yang keempat itu jaga jarak. Nah, saya paling senang yang keempat sebenarnya. Baca. Kenapa yang keempat? Kita ada aturan atau SOP di lokasi tidak boleh berkelompok atau berkerumun, nggak boleh saling ngobrol. Nah akhirnya keluar sesuai dengan WHO, nggak boleh berkerumun. Coba kalau di Mall Kelapa Gading ceritanya gimana di 1, 2, 3? Biasanya kalau lokasi gitu gimana? Di biasa nggak gitu. Tapi itu udah ada kagak ada. Di saat saya di sana masih rame bu. Oh masih rame. Jadi setiap partai ada yang jaga. Nanti pada ngumpul dan ngobrol. Ntar ada pengawas atau manajemen muter langsung jalan pintas. Ngobrolnya pas di ini berarti Jalan di tikus. keluar exit dia. Iya gitu. Biasanya kan kita ada SOP ya. Tidak boleh berkerumun, ya kan? Di
harus standby, tidak boleh saling ngobrol kan, kayak gitu ya. Dan kita ada SOP-nya seperti itu namanya di disiplinnya. Nah tiba-tiba itu WHO munculin, nah syukur. Jadi nggak ada yang baru kumpul lagi. Jadi nggak ada yang berkumpul lagi, ya kan? Nah berarti pengawas di Mall Kelapa Gading udah agak berkurang kerjaannya. Nggak ada orang. Oh nggak ada orang. Di lantai sepi. P1 doang. P1 doang. Nah kemudian itu ya jaga jarak berarti 1,5 meter. Terus etika batuk, protokol kesehatan etika saat batuk. Tahu nggak? Tahu kan? Kayak gimana? Nah, iya. Jadi etika batuk, jadi jangan kalau batuk itu jangan dipegang. Takutnya nanti air liurnya, percikan-percikannya itu nempel di tangan. Habis itu kamu peperin ke tangan, bro. Keluar. Gitu kan, nanti akan ada rasa lendir-lendir gimana gitu kan. Makanya kalau misalnya lagi batuk atau bersin, usahakan ditaruh di saku, di bahu gini, di baju. Nah itu juga ada etikanya. Kalau kamu ketemu customer-nya di sebelah kanan, kan nggak mungkin kamu batuknya ke kanan atau bersinnya di kanan. Ya, berarti harus lawannya. Terus kalau di depan customer-nya gimana? Ngebelakangin. Jangan biar kamu cium gitu kan, kamu bisa mending kalau disemprot. Oke, terus di sini ada lagi protokol kesehatan, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah sembarangan, dan hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Nah, ini juga ada beberapa yang saya suka dengan protokol kesehatannya. Yang terakhir adalah hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Ini biasanya untuk petugas SPP yang perempuan. Jadi dia nggak bisa dandan di dalam kosan. Ya. Oke, saat melayani customer, oh berarti protokol kesehatan tetap jalan, tapi tetap juga harus melayani customer. Caranya gimana? Karena kita yang kelihatan bagian muka cuma matanya doang, ya kan? Kayak Ninja Hattori. Kayak Ninja Hattori katanya. Bagian mata doang, berarti gimana caranya nih bagian mata ini kelihatan sama customer bahwa kita itu ramah sama customer. Mata mata bu. Mata mata, lihat matanya. Siap. Mata saya. Tatap mata saya. Iya. Iya. Bodoh bu, hipnotis bu. Biar lupa masa lalu. Iya. Iya, tadi cium kelapanya. Tiba-tiba saya celingak-celinguk dong. Gimana maksudnya? Jadi eye contact ya, ketemu sama customer-nya. Terus kemudian walaupun pakai masker tetap harus senyum. Nah, senyumnya itu kayak gimana? Apa senyum iris atau senyum gimana? Soalnya kan kita ketemu sama customer-nya, berarti harus benar-benar senyum. Kenapa? Karena biar kelihatan dari matanya. Kerutannya, ya kan? Bukan kerutan tua ya? Iya benar bu. Kerutannya. Kalau ngangguk gitu bu, sama aja nanti. Kenapa? Kalau ngangguk. Ngangguk. Tapi kalau ngangguk doang tapi nggak senyum ya sama aja. Ya tetap senyum bu, kan nggak kelihatan. Makanya gimana caranya biar kerutannya itu kelihatan. Ini susah kalau orang sipit. Untung saya nggak terlalu bu. Hah? Untung saya nggak terlalu. Langsung. Iya, liatin. Ya susah kalau orang sipit dia agak ini. Tapi kalau misalnya orang yang matanya kayak kita kan masih bisa kelihatan ya senyumnya. Oke, kelihatan dari matanya. Kemudian yang ketiga adalah intonasi atau volume suara. Ini berarti karena kita pakai masker, terus harus jaga jarak, berarti suaranya harus dikencengin. Tapi harus bedain mana kencang sama teriak-teriak. Jadi istilahnya harus tegas, perkataannya pun harus tegak, harus jelas. Biar si customer yang menerimanya itu jelas. Nah, terus karena kita ada yang namanya physical distancing, ada yang namanya jaga jarak, berarti yang kita utamakan adalah gestur tubuh, bahasa tubuhnya. Ya, jadi gestur tubuh, bahasa tubuhnya, si customer kan ngeliat kita dari jauh, istilahnya jauh lah 1,5 meter. Ditambah suaranya itu harus jelas. Kita pakai
masker. Berarti bahasa tubuh kita yang diperhatikan sama customer, penampilan dan bahasa tubuhnya. Ya, jadi bukan suaranya doang, suaranya juga harus jelas. Bahkan ada lokasi yang pakai face shield juga kan, udah pakai masker, pakai face shield. Jadi nggak kedengeran. Malah makin gak kedengaran. Ditambah lagi kita petugasnya cuman ya pak 5.000 rupiah pak, suaranya pelan lagi. Terus jadi disangkain sama customer kamu cuma jadi pendengar setia doang. Nanti kayak nggak dianggap. Ya. Jadi tapi seolah-olah nggak teriak. Makanya gimana caranya? Tadi sambil ngomong sambil senyum. Biar si customer melihat mata kita juga langsung kelihatan ramah. Kayak gitu. Nah, itulah intinya sebenarnya yang diminta oleh perusahaan, walaupun kita lagi kondisinya new normal, lagi pandemi kayak ini, tetap ada yang namanya protokol kesehatan, tetap melayani, ya. Jadi tetap melayani, tetap kasih pelayanan yang prima, itu aja. Karena kita beda dengan parkiran lain, kita beda dengan parkir liar terutama. Ya, iya. Kalau misalnya parkir liar mah bodoh, kita kan mau kayak mana? Kita udah profesional, udah harganya lebih mahal, udah semuanya dah, sistemnya udah ada, SDM-nya ada, makanya dituntut untuk kasih pelayanan yang terbaik. Itu aja inti dari materi.